Mulai sekarang data pinjaman online kalian terhapus. Mau tahu caranya gimana? Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya hapus data pinjaman online. Ini sedang marak dan juga ini yang sedang diharapkan oleh kalian juga. Pengennya kalian kan itu hutangnya lunas, kalian itu nggak perlu membayarnya, nggak perlu ngeluarin uang, data kalian sudah tidak ada di slip OJK-nya, data hutang kalian itu sudah tidak ada lagi di aplikasinya, tidak ada teror lagi DC, tidak ada lagi DC yang menghubungin kalian. Itu kan yang kalian inginkan selama ini, ya nggak? Benar, ya sama, saya juga seperti itu. Nah, oke. Tetapi di satu sisi lain, kalian itu malah kepinginan kalian itu nggak logik sebenarnya. Dan akhirnya kalian itu pengen jalur pintas, yaitu dengan sistem menggunakan joki. Akhirnya kalian bayar lagi joki itu untuk menghapus data pinjaman online kalian. Bayar ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang 500.000. Dan kalian mau aja bayar, pluk bayar segitu. Terus kemudian kalian itu apakah datanya hilang? Itu adalah kebodohan kalian yang selama ini sering banget saya lihat. Dan yang jadi lucu lagi, ada aja kok masih ada yang percaya dengan sistem seperti itu. Kita bisa menghapus data kita itu bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri. Ingat, bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk menghapus data kita dari pinjol, terkecuali kita sendiri, teman-teman. Nah, gimana Bang caranya agar kita itu datanya bersih ataupun hilang? Nah, oke, jadi hal yang unik juga nih. Oke, di sini saya pengen bahas dan saya pengen kasih tahu. Tapi ingat sekali lagi ya, jangan sampai teman-teman semuanya menggunakan jasa joki. Jangan sampai kalian itu percaya iklan yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Itu semuanya mereka adalah hoax dan penipuan yang pengen ngapus data pinjaman kalian. Itu penipuan. Ingat, jangan sampai ada lagi curhatan yang masuk ke DM Instagram saya, Bang, saya sudah menggunakan jasa joki tapi hutang saya belum lunas, bla 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 bla. Jangan sampai ada lagi. Oke, semuanya, baik itu di Facebook, di Instagram, walaupun dia itu centang biru, itu semuanya dibeli sama dia. Dia itu hanya ingin nipu kalian, ingin ngambil duit kalian. Udah kalian itu selalu ditekan sama DC, diteror sama DC, tapi sekarang malahan kalian ketipu juga sama jasa-jasa joki pinjol seperti itu. Dan itu kalian percaya aja, duit kalian habis, kalian masih tetap diteror sama DC. Dan di sini saya pengen kasih tahu dulu ya, masalah hapus data ini. Semua datanya itu sebenarnya kita nggak bakalan hilang. Nggak bakalan hilang, terkecuali kita bayar. Intinya titik seperti itu. Nggak bakalan hilang. Kalian mau bayar 1 juta, 2 juta, sampai 100 juta pun ke semua orang joki, bakalan tetap data kalian masih ada di pinjol itu. Titik. Nggak ada. Nah, kecuali kalian sendiri nih yang mau bersihin. Caranya gimana Bang? Ya kalau mau bersihin ya dibayar hutangnya. Terus kemudian kalian pengajuan lah negosiasi dengan aplikasinya, dengan DC-nya. Kalian bisa seperti itu. Nah, memang ada jangkauannya seperti 90 hari ya. Kalau udah lebih dari 90 hari itu kita harus nego dengan aplikasinya, dengan DC-nya. Contoh, misalkan kalian itu pernah galbay di rate waktu 1 sampai 90 hari. Maka kalian itu sebenarnya ketika bayar di situ kalian datanya sudah aman dan aman-aman aja, enjoy aja, tidak akan masuk slick dan tidak akan diteror oleh DC-nya yang berlebihan dan tidak ada DC lapangan yang akan datang ke rumah kalian ya. Itu. Terus kemudian kalau misalkan kalian itu ternyata galbaynya atau telat bayarnya kalian itu sudah mencapai 90 hari lebih, itu baru kalian kalau mau membersihkan datanya ya harus bayar utangnya. Terus kemudian sebenarnya bisa negosiasi bunga dan bisa menegosiasi hapus datanya. Itu pun bukan dengan joki, kalian sendiri yang harus maju ke aplikasinya pertama. Yang kedua juga dengan DC-nya juga bisa, kalau DC dari aplikasi tersebut ya. Nah, DC biasanya datang ke rumah kalian, kalian boleh tuh negosiasi yang namanya jatuh temponya, terus kemudian masalah bunganya, terus kemudian datanya, data skor kalian itu bisa dinegosiasi. Karena sebenarnya biasanya umumnya itu data skor kredit macet kalian disetorkan oleh pinjol itu pada rate waktu 90 hari ke atas.
Jadi kalau misalkan kalian itu masih galbay pinjol masih 60 hari, baru 2 bulan lah kasarnya, 70 hari, itu tidak ada yang namanya kredit skor 2, itu jarang ditemukan. Karena biasanya pinjaman online melaporkan skor kredit kalian itu di 90 hari ke atas. Skornya nanti dapat skor 3 ke atas kayak gitu ya. Nah, kalian boleh nego dan minta kepada DC, saya pengen bayar hutangnya, tapi ini saya pengen bayar pokoknya aja. Kalaupun ada bunga, saya pengen bunganya sekian aja. Misalkan dulu bunganya nyampe 500.000, kalian minta nego, saya mau bunganya 200.000 aja. Itu wajib banget kalian negoin, jangan sampai nggak nego, karena negosiasi masalah bunga itu diperbolehkan, itu diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Baik itu perbankan ataupun pinjol, OJK, semuanya memperbolehkan negosiasi bunga, titik. Bunganya sebesar apapun, bunganya 1 juta boleh kalian nego, sampai 100.000 pun boleh ya, asalkan kalian bisa negonya. Itu aja kuncinya. Terus kemudian negosiasi jatuh tempo dan yang lain sebagainya, itu semuanya bisa dinegosiasi, termasuk kredit skor kalian itu bisa dinegosiasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Ya sekali lagi, kalian sendiri yang harus ngomong, baik ke DC-nya ataupun ke aplikasinya. Contoh, kalian punya pinjaman di aplikasi A. Aplikasi A ini kalian sudah galbay, kasarnya udah 90 hari ke atas atau sudah 95 hari. Kebetulan ada DC-nya juga yang datang ke rumah kalian. Kalian enjoy aja kalau misalkan kalian mau bayar ya, tanda kutip. Nah, kalian datangin DC, saya gimana nih? Saya mau ini mau bayar hutangnya silahkan, tapi saya minta tolong, saya kan hutangnya itu sisa pokoknya misalkan 1 juta, ternyata di situ dengan bunga totalnya itu mencapai 1,5 juta. Saya mau bayar hutang ini, tapi saya mau nego bunganya, boleh enggak? Kalau enggak boleh ya sudah, saya galbay aja gitu, saya nggak punya uang kalau kayak gitu. Nah, kalian boleh, oke, saya mau bayar 1 juta ini, tapi bunganya jangan 500.000, 100.000 aja, saya nego 400.000 bunganya. Itu saya jamin kalau misalkan kalian berani nekennya, kalian bisa negosiasinya, itu diperbolehkan. Harusnya bayarnya 1.500.000, kalian bayar cuma 1.100.000 aja. Deal sampai situ, kalian bisa nego bunga pertama. Terus kemudian kalau ternyata kalian itu belum punya uang juga, kalian boleh, di sini saya minta, memang udah jatuh tempo lama dan saya minta nego, saya minta harga atau waktu 1 minggu lagi karena gajian saya 1 minggu lagi, atau dapat duitnya saya itu 1 minggu lagi, itu diperbolehkan. DC pun bisa datang lagi ataupun. Dan ingat, jangan sekali-kali mengasihkan uang tersebut ke DC-nya itu. Jangan sekali-kali ya, nih DC uangnya, jangan. Tapi kalian harus bayar melalui aplikasi. Dan kalian pun DC itu bisa jadi pelantara juga ke kalian, terhadap aplikasinya, termasuk kredit skor tadi. Dan ketika kalian itu ditelepon sama aplikasinya, saya mau bayar hutang saya sekian, bisa negosiasi harga bunga juga ketika nelpon. Mau bayar, tapi saya minta tolong, ini kan saya kredit skornya jelek nih, kredit skornya macet nih, saya boleh nggak kredit skor saya dihapus atau kredit skor saya itu dibagusin lagi, karena saya kemarin-kemarin itu ya ada musibah lah, nggak punya uang lah. Kalian tunjukin aja, utarakan apa yang memang terjadi sehingga kalian itu mengalami kredit macet. Seperti itu ya. Kalian telepon sama aplikasinya, kalau kredit skor kalian jelek itu minta tolong jangan dilaporin, udah selesai kok. Mereka juga nggak sih, bukan akhirnya ngelaporin data kalian gitu kan. Itu boleh, itu bisa jawabannya. Negosiasi bunga bisa, negosiasi jatuh tempo juga bisa, semuanya. Jadi bisa menghapus data pinjaman kalian dengan catatan kalian sendiri yang melakukan. Tidak boleh menggunakan jasa joki ya. Sampai kapanpun kalian pengen hapus data pinjol menggunakan joki nih, misalkan ini joki, ini kalian itu kalau misalkan mau mau menghapus data kalian sendiri gratis kok sebenarnya, nggak perlu lagi melakukan jasa joki. Karena joki kalian bayar 1 juta, 5 juta, 100 juta pun tetap data pinjol kalian itu tidak akan hilang kalau kalian menggunakan jasa joki. Bukannya hilang data, tapi hilangnya uang. Uang kalian malah hilang gitu loh. Bukan hilang data kalian, tapi uang kalian yang hilang karena kalian ketipu. Mau 100.000, mau 200.000, mau 500.000, mau 1 juta. Intinya kalian kalau sudah menggunakan jasa joki, duit kalian hilang, data kalian akan terus ada. Daripada kalian menggunakan joki,
hutang kalian tetap ada, datanya nggak kehapus, mending kalian itu uangnya digunain aja, dikasihkan ke anak kalian, dikasih ke orang tua kalian, dikasih ke saudara kalian, atau dikasih ke ponakan-ponakan kalian daripada uangnya hilang. Kalau misalkan kalian itu nggak punya uang dan nggak bisa nggak bisa apa kasarnya membayar apapun ya, untuk membayar hutangnya itu nggak bisa, untuk membayar cicilannya nggak bisa, kalau cara satu-satunya untuk menghapus data kalian gimana bang? Hapus aplikasinya, tapi bukan hapus datanya. Simple aja seperti itu. Hapus aplikasinya, blokir nomor DC-nya, itu cara teraman hapusnya. Bukan hapus data ya. Data kalian nanti ada dong bang. Ya, saya akui tetap ada data kalian, tetapi kalian tidak kena lagi teror DC, tidak lagi terbayang-bayangi oleh aplikasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan ke kalian dan sudah tidak ada lagi curhatan tentang ketipu yang namanya menggunakan jasa joki. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau konsultasi gratis sama saya boleh DM langsung ke Instagram saya. Saya tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.